Di hari, Abu Nawas berdiri di halaman masjid sambil membawa papan bertuliskan besar. Lebih besar dari diskon neraka. Taubat hari ini, dosa dihapus 100%. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian tertawa. Seorang lelaki berkata, "Kau pikir ini bazar dosa, Abu?" Yang lain nyeletuk, "Kalau begitu, aku tunggu diskon 200% saja." Abu tersenyum dan menjawab, "Lucunya, kalian percaya diskon baju di toko, padahal sering tipu-tipu. Tapi tak percaya pada diskon Tuhan yang janji ampunan tanpa syarat." Suasana mendadak hening. Abu melanjutkan, "Taubat itu seperti lembar kosong baru. Tuhan tak hitung berapa lama kau tersesat, tapi seberapa cepat kau balik arah." Seorang pemuda bertanya, "Lalu kenapa banyak orang belum juga taubat, Abu?" Abu menatap mereka dan berkata, "Karena mereka menunggu diskon lebih besar. Padahal neraka itu bukan tempat yang bisa ditawar." Hari itu, orang-orang mulai merenung. Beberapa yang sebelumnya merasa belum layak taubat akhirnya memulai dengan istighfar pelan. Dan Abu Nawas pun pergi meninggalkan papan diskonnya, karena ia tahu, cukup satu orang sadar, maka diskon itu berlaku seumur hidup. Di tengah pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas tiba-tiba muncul dengan pakaian lusuh dan papan kayu di tangannya. Di papan itu tertulis besar-besar, "Lebih besar dari surga, gratis untuk yang mau senyum tulus." Orang-orang pasar sontak berhenti. Ada yang tertawa, ada yang geleng-geleng kepala, dan beberapa malah mengira Abu sedang stres. Seorang pedagang roti, yang dikenal galak dan pelit, mendekati Abu dan bertanya sinis, "Abu Nawas, mana bisa masuk surga cuma gara-gara senyum?" Abu menatapnya sambil tersenyum lebar. "Justru karena susah tersenyum itulah banyak orang kehilangan tiket ke surga." Pedagang itu mencibir, "Kau pikir surga itu pasar? Cukup kasih senyum terus langsung masuk." Abu mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Surga memang tak bisa dibeli. Tapi ia selalu terbuka untuk hati yang lembut, wajah yang ramah, dan hati yang ringan memaafkan. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa anak-anak ikut tertawa dan tersenyum. Seorang ibu tua mendekat dan berkata, "Aku sudah lama tidak melihat orang tersenyum di pasar ini." Semua wajah tegang, mata curiga, mulut kasar. Abu menjawab lembut, "Itulah kenapa saya buat papan ini. Mungkin kita lupa, bahwa surga bukan hanya tempat, tapi juga suasana. Dan suasana surga bisa dimulai dari senyum kecil di bumi." Dan hari itu, pasar Baghdad mendadak lebih cerah. Pedagang roti yang tadinya marah pun akhirnya tersenyum malu-malu. Dan Abu, ia hanya tertawa kecil, meninggalkan papan kayunya di tengah pasar, sebagai pengingat bahwa kadang, amal paling sederhana bisa membuka pintu paling tinggi. Suatu malam, seorang pria datang tergesa-gesa ke masjid sambil marah-marah. "Sandalku hilang, sandal baruku. Siapa yang mencuri sandal di tempat suci ini?" Suasana yang tenang mendadak gaduh. Orang-orang mulai curiga satu sama lain. Beberapa saling memeriksa sandal. Abu Nawas yang sedang duduk di pojokan tersenyum, lalu bangkit dan berkata, "Tenang, wahai saudaraku. Mungkin sandalmu sudah diganti dengan yang lebih baik oleh Tuhan." Lelaki itu membentak, "Ini bukan waktu bercanda, Abu. Sandal itu mahal, beli dari Damaskus." Abu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Apakah kau lebih memilih kehilangan sandal atau kehilangan ketenanganmu?" Lelaki itu bingung. Abu melanjutkan, "Mungkin sandalmu memang dicuri, tapi bisa jadi itu cara Tuhan menggugurkan dosamu. Mungkin orang yang mencurinya sangat butuh. Atau mungkin itu cara Allah menjauhkanmu dari neraka, dengan mencabut satu genggam ego darimu." Orang-orang mulai diam. Lelaki itu mendadak lemas. Ia lalu berkata pelan, "Tapi sandal itu baru." Abu tersenyum bijak, "Sandal baru bisa dibeli lagi. Tapi dosa karena marah, mencaci, dan curiga, tak semurah itu harganya." Lelaki itu tertunduk. Dan sejak hari itu, banyak jamaah masjid mulai membawa sandal murah saat ke masjid, karena mereka sadar, lebih baik kehilangan alas kaki daripada kehilangan akhlak. Pagi itu, Abu Nawas duduk di pinggir jalan dengan meja kecil dan tulisan mencolok. "Lebih besar dari tiket masuk surga, hanya 1 dirham." Orang-orang langsung mengerubungi. Seorang pemuda muda bertanya, "Ini dagelan apa lagi, Abu?" Abu menjawab tenang, "Bukan dagelan. Ini tes iman."
Aku cuma mau tahu, siapa yang mau bayar 1 dirham demi surga? Orang-orang tertawa. Surga itu urusan amal, bukan uang, Abu. Abu mengangguk, betul. Tapi kalian menghabiskan puluhan dirham untuk hiburan dunia, tapi mengeluh saat diminta sedekah 1000 perak. Jadi kubah cara berpikir kalian. Seorang pedagang kaya menghampiri, melempar 1 dirham ke meja Abu dan berkata, ini uangnya. Mana tiket surganya? Abu memberikan secari kertas bertuliskan. Lebih besar dari tiket surga, telah Anda beli dengan kesadaran bahwa surga tak bisa dibeli, tapi bisa diraih dengan memberi. Pedagang itu bengong. Abu menatapnya dan berkata, kau baru saja bersedekah tanpa mengharap imbalan. Itu tiket sesungguhnya. Orang-orang yang tadinya tertawa mulai terdiam. Banyak yang akhirnya ikut menyumbang. Bukan karena percaya ada tiket surga, tapi karena sadar, kebaikan itu bukan transaksi, tapi kesadaran. Seorang bangsawan sombong datang ke rumah Abu Nawas dengan gaya angkuh. Hei Abu, katanya kau tahu harga semua hal. Coba sebutkan, berapa harga masuk neraka? Abu Nawas menatapnya pelan, lalu menjawab. Harga neraka, cukup murah. Kau tinggal jadi sombong, menindas orang lemah, dan merasa paling benar. Tak perlu bayar apa-apa. Bangsawan itu tertawa keras, kalau begitu aku tak perlu takut. Aku sudah membayar banyak zakat dan wakaf. Abu berdiri dan berkata, kalau kau memberi tapi merasa lebih tinggi dari yang kau beri, itu bukan sedekah, itu pamer. Orang-orang mulai memperhatikan. Dan kalau kau menolong tapi menghinakan yang ditolong, kau sedang membangun neraka di sekelilingmu. Bangsawan itu mendadak terdiam. Abu melanjutkan, neraka tidak selalu panas. Kadang ia dingin, karena tak ada lagi belas kasih dan kepedulian di hatimu. Dan sejak saat itu, bangsawan itu dikenal lebih rendah hati. Ia sadar, harga masuk neraka bukan ditentukan oleh kemiskinan amal, tapi oleh kesombongan hati. Suatu hari, Abu Nawas menempel tulisan di gerbang kota, lebih besar dari, jalan tol ke surga, lewat kanan, syarat, sabar, santun, dan suka menolong. Orang-orang membacanya, lalu tetap berjalan lewat kiri sambil mendorong, membentak, dan mengumpat. Abu berdiri di pinggir jalan dan berkata, heran, jalan ke surga sudah dikasih arah, masih juga pilih jalur cepat penuh emosi. Seorang pemuda bertanya, emang ada jalan tol ke surga? Abu menjawab, ada, bukan dari batu dan aspal, tapi dari akhlak dan adab, kau lewati tiap hari, tapi jarang kau sadari. Pemuda itu tersenyum, jadi jalan tolnya bukan instan. Tidak, jawab Abu, tapi ia memotong kemacetan hidupmu. Sabar itu jembatan, santun itu lampu hijau, dan menolong sesama itu bensinnya. Sejak saat itu, banyak warga Baghdad yang mulai lebih ramah di jalan, lebih sabar di antrean, dan lebih murah senyum. Mereka sadar, mungkin surga bukan soal besar kecil amal, tapi arah dan cara mereka melangkah. Suatu pagi, Abu Nawas duduk di bawah pohon zaitun sambil menatap langit. Seorang pemuda datang menghampiri dan bertanya, Abu, kenapa kau selalu bilang surga itu murah? Bukankah para ulama berkata surga itu mahal, harus dengan jihad, ibadah, dan air mata? Abu tersenyum dan berkata, aku tak pernah bilang surga itu murahan. Aku bilang, surga itu murah, bagi mereka yang merendah. Pemuda itu bingung, maksudmu? Abu mengambil segenggam pasir dan berkata, lihat pasir ini, tak ada nilainya. Tapi jika kau lempar ke wajah orang dengan niat baik, bisa jadi amal. Sekecil apapun tindakanmu, jika dari hati, Allah tak akan abaikan. Ia melanjutkan, yang membuat surga terasa mahal bukan karena Allah pelit, tapi karena ego kita yang mahal. Kita susah minta maaf, enggan bersyukur, dan pelit tersenyum. Pemuda itu termenung. Abu kemudian berkata, surga bukan soal tingginya doa, tapi dalamnya rasa. Bukan banyaknya ibadah, tapi ikhlasnya jiwa. Jadi jangan khawatir soal besar kecilnya amalan, khawatirlah tentang besarnya kesombonganmu. Sejak hari itu, pemuda itu dikenal lebih tenang. Ia tak lagi pamer ibadah, tapi memperbaiki diri dalam diam. Ia paham, surga itu tak selalu perlu tangis, kadang cukup satu keikhlasan tanpa suara. Di tengah pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas mendadak naik ke atas keranjang dan berteriak seperti penjual obat, lebih besar dari SEDERKAH hari ini, pahala double besok, promo surga hanya untuk yang mau berbagi. Orang-orang tertawa, beberapa anak kecil menyambut, wah, surga diskon ya, Abu. Seorang pedagang melotot, kau pikir surga itu seperti bazar,
ada potongan harga? Abu tersenyum, betul, karena Allah suka memberi lebih dari yang kau beri. Kau sedekah sebiji kurma, dia balas pohon. Kau bantu satu orang, dia bantu hidupmu. Itu bukan diskon, itu kemurahan Tuhan. Pedagang itu terdiam. Lalu seorang nenek tua datang dan menyerahkan sepotong roti. Abu, ini sedekahku, tak banyak, tapi semoga cukup untuk promosimu. Abu menerima dengan haru dan berkata, justru ini yang paling mahal, karena kau memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kebutuhan. Orang-orang mulai sadar, mereka tadinya tertawa, kini ramai memberikan apa yang mereka bisa, kurma, roti, uang receh, dan ketika Abu turun dari keranjang, ia berkata pelan, terima kasih. Hari ini bukan aku yang mengadakan promo, tapi kalian yang memperpanjang kebaikan Allah. Malam itu, Abu Nawas duduk sendirian di pelataran masjid. Seorang pemuda datang padanya dengan wajah murung. Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Abu, terlalu kotor untuk berharap surga. Abu menatapnya penuh kasih, lalu berkata, kalau kau merasa terlalu kotor untuk mendekat, justru itulah saat yang paling layak untuk kembali. Pemuda itu menangis. Tapi aku sudah coba tobat berkali-kali, dan gagal. Abu menghela napas dalam-dalam. Dengar baik-baik, anak muda, surga itu bukan warung yang bisa tutup. Ia seperti langit, selalu terbuka. Yang menutupnya itu kita. Dengan rasa putus asa, ia menepuk bahu pemuda itu dan berkata, kalau kau jatuh 1000 kali, berdirilah 1001. Tuhan bukan bos pemarah. Dia ibu yang rindu anaknya pulang. Malam itu, pemuda itu menangis lama. Tapi tidak lagi karena dosa, melainkan karena merasa diterima kembali. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai pemuda yang penuh semangat dalam ibadah, dan selalu menguatkan orang lain yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Abu Nawas tersenyum dari kejauhan, ia tahu, surga tidak pernah tutup, selama pintu hati masih terbuka. Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil memandangi langit. Tiba-tiba, seorang cendekiawan datang menghampiri, dengan pakaian mewah dan wajah angkuh. Abu, kau selalu bicara soal surga dan neraka. Tapi kau bukan ulama, ilmumu dangkal. Apa kau tahu lebih banyak dari kami para ahli fikih? Abu tersenyum dan menjawab, aku hanya tahu bahwa lidah bisa hafal ayat, tapi hati belum tentu paham rahmat. Cendekiawan itu tertawa sinis. Surga itu untuk orang berilmu. Abu mengangguk. Betul, tapi ilmu itu bukan topi. Ia tak menghiasi kepala, tapi merendahkan hati. Kalau ilmumu menjauhkanmu dari kasih sayang dan merendahkan orang lain, mungkin itu bukan cahaya, tapi bara neraka. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran. Abu lalu berkata, Nabi kita bukan orang yang menyombongkan hafalannya, tapi yang menundukkan diri. Surga itu bukan milik siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling takut pada yang tahu segalanya. Seketika suasana hening. Cendekiawan itu tak menjawab. Ia pergi dengan wajah berubah. Dan sejak itu, ia dikenal lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih rendah hati, karena sadar, neraka bisa menjadi rumah bagi orang berilmu, jika ilmunya membuatnya lupa cara menjadi manusia. Suatu sore, Abu Nawas berkumpul bersama warga kota di halaman masjid. Ia membawa sebilah tongkat dan menggambar tangga di tanah. Wahai saudara-saudaraku, katanya, ini adalah tangga menuju surga. Tapi jangan salah, ini bukan tentang seberapa tinggi ibadahmu. Orang-orang mulai mendekat. Seorang lelaki bertanya, kalau bukan tinggi ibadah, lalu apa yang membuat orang naik level? Abu menunjuk anak tangga pertama. Yang ini, untuk yang bisa menahan marah. Tangga kedua, untuk yang sabar dalam miskin. Tangga ketiga, untuk yang diam saat bisa mencaci. Seorang pemuda nyeletuk, kalau begitu yang suka pamer ibadah ada di lantai berapa? Abu tersenyum lebar, lantai bawah, karena amal yang diumbar, turun nilainya. Semua tertawa, tapi kemudian tertunduk. Abu mengakhiri, surga itu bertingkat, tapi yang menaikkan bukan kata-kata, melainkan karakter. Kalau kau bisa jujur saat muda berbohong, itu satu anak tangga. Kalau kau bisa memberi saat kau sendiri butuh, itu dua. Hari itu, banyak orang mulai memandang amal dengan cara baru. Bukan dari besar kecilnya perbuatan, tapi dari besarnya perjuangan untuk melakukannya secara ikhlas. Di sebuah sore yang teduh, Abu Nawas sedang duduk di halaman masjid sambil menatap seorang pemuda yang tertidur di sudut. Pemuda itu mendengkur keras, bahkan sajadahnya belum sempat dirapikan. Ketika ia terbangun, ia langsung berkata, Abu, doakan aku masuk surga. Abu tersenyum, kau mau surga?
Iya, Abu. Tapi hidupku berat, jadi aku sering istirahat dulu sebelum ibadah. Berat yang mana? Bangun malam, puasa Senin Kamis, salat tepat waktu. Abu tertawa kecil, lalu berkata, jadi kau ingin surga, tapi malas jalan. Pemuda itu tersipu, bukannya Allah Maha Pengampun, Abu. Abu berdiri dan mencontohkan langkah kaki. Kalau kau ingin sampai ke tempat yang jauh, tapi tak mau jalan, haruskah kendaraan menjemputmu? Pemuda itu mulai mengangguk. Abu melanjutkan, surga itu tujuan, tapi ia tak datang ke rumahmu seperti paket. Kau yang harus melangkah, tak perlu lari, asal konsisten. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa pelan, tapi juga berpikir dalam. Lalu Abu berkata, yang lucu dari manusia adalah, ingin surga seperti ingin rezeki, datang cepat, tanpa usaha. Tapi surga bukan hadiah instan. Ia buah dari pilihan-pilihan kecil, salat meski mengantuk, menahan lidah saat marah, tersenyum di saat sempit. Dan sejak itu, pemuda tadi dikenal rajin. Ia mungkin masih tertidur di sudut masjid sesekali, tapi kali ini setelah salat, bukan sebelum. Pagi itu, Abu Nawas datang ke pasar dengan membawa tumpukan kertas. Di setiap lembar kertas tertulis besar, lebih besar dari tiket neraka, berlaku seumur hidup. Isi sendiri dengan dosa favoritmu. Orang-orang bingung, apa ini, Abu? Abu menjawab, ini tiket ke neraka. Tugas kalian cuma menuliskan dosa apa yang paling sering kalian ulangi tapi tak mau tinggalkan. Beberapa orang tertawa, menganggap ini lelucon. Tapi beberapa mulai merenung. Seorang lelaki tua menulis, menghina istri setiap hari. Seorang pedagang menulis, curang timbangan. Seorang anak muda menulis, lihat yang haram lewat layar. Abu lalu mengumpulkan semua tiket dan membakarnya di depan umum. Dengan api ini, semoga dosa kalian juga terbakar. Tapi syaratnya satu, jangan menuliskannya lagi esok hari. Suasana mendadak sunyi. Orang-orang menunduk. Abu melanjutkan, Tuhan tak butuh pengakuan tertulis. Tapi manusia kadang butuh melihat kesalahannya untuk sadar. Dosa itu seperti tiket, kalau kau simpan, bisa dipakai masuk ke tempat yang salah. Kalau kau bakar, artinya kau menolak perjalanan itu. Sejak hari itu, banyak orang di Baghdad mulai membuat catatan dosa pribadi. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dibakar, setiap malam sebelum tidur. Seorang pemuda datang pada Abu Nawas dengan mata lelah. Abu, aku rajin berdoa, rajin salat, tapi hidupku tetap susah. Aku belum jadi orang kaya. Belum sukses. Apa doaku ditolak? Abu menatapnya pelan dan bertanya. Doamu isinya apa? Aku minta rezeki lancar, usaha berhasil, bisa punya rumah, dan keliling dunia. Lalu kapan kau minta surga? Pemuda itu terdiam. Belum pernah, Abu. Tapi aku anggap itu bonus kalau hidupku baik. Abu tertawa kecil. Itu masalahnya. Kau sibuk minta dunia, lalu kecewa karena tak dikabulkan, tapi lupa bahwa Tuhan mungkin sedang menabungkan surga untukmu. Ia lalu berkata, kalau doamu belum dijawab di bumi, bisa jadi jawabannya disimpan untuk akhirat. Dan kadang, doa yang paling dikabulkan bukan yang membuatmu kaya, tapi yang membuatmu kuat. Pemuda itu mulai menangis pelan. Abu berkata, jangan nilai doa dari isi dompetmu. Nilailah dari isi hatimu setelah berdoa. Kalau hatimu tenang, itu sudah jawaban. Sejak saat itu, pemuda itu tak lagi kecewa. Ia tetap bekerja keras, tetap berdoa, tapi kini tak lagi meminta dunia lebih dulu. Ia mulai dari surga, lalu menyerahkan sisanya pada Tuhan. Abu Nawas sedang menyapu halaman masjid ketika seorang anak kecil terjatuh saat bermain. Ia segera menolongnya berdiri, meniup luka kecil di lututnya, lalu tersenyum. Seorang pemuda melihat dan berkata, Abu, kau buang waktu menolong anak itu. Kau punya hal lebih penting. Abu menatapnya dan menjawab, barangkali langkah kecil ini yang jadi tangga besar ke surga. Pemuda itu tersenyum kecut, hanya karena menolong anak kecil. Abu menjawab, pintu surga itu bukan hanya untuk imam besar dan ulama besar, tapi juga untuk mereka yang punya hati besar di saat kecil, kecil kesempatan, kecil aksi, tapi besar niat. Ia melanjutkan, kita terlalu sibuk mencari amal besar, padahal mungkin malaikat sedang mencatat senyummu pada pengemis, atau diammu saat difitnah. Pemuda itu merenung. Abu mendekat dan berkata, langkah kecilmu ke masjid, menyingkirkan duri di jalan, membantu ibu menyeberang, itu semua tangga. Jangan sepelekan, karena kadang Tuhan tak melihat besarnya amalan,
tapi besarnya cinta di baliknya. Dan sejak itu, orang-orang melihat Abu Nawas selalu memperhatikan hal-hal kecil. Menyapa anak yatim, membantu orang tua, memungut sampah. Bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia tahu, langkah kecil di bumi, bisa jadi pijakan besar ke langit. Pagi hari, Abu Nawas berdiri di halaman masjid sambil membawa papan bertuliskan besar. Lebih besar dari diskon neraka. Taubat hari ini, dosa dihapus 100%. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian tertawa. Seorang lelaki berkata, "Kau pikir ini bazar dosa, Abu?" Yang lain nyeletuk, "Kalau begitu, aku tunggu diskon 200% saja." Abu tersenyum dan menjawab, "Lucunya, kalian percaya diskon baju di toko, padahal sering tipu-tipu. Tapi tak percaya pada diskon Tuhan yang janji ampunan tanpa syarat." Suasana mendadak hening. Abu melanjutkan, "Taubat itu seperti lembar kosong baru. Tuhan tak hitung berapa lama kau tersesat, tapi seberapa cepat kau balik arah." Seorang pemuda bertanya, "Lalu kenapa banyak orang belum juga taubat, Abu?" Abu menatap mereka dan berkata, "Karena mereka menunggu diskon lebih besar. Padahal neraka itu bukan tempat yang bisa ditawar." Hari itu, orang-orang mulai merenung. Beberapa yang sebelumnya merasa belum layak taubat akhirnya memulai dengan istighfar pelan. Dan Abu Nawas pun pergi meninggalkan papan diskonnya, karena ia tahu, cukup satu orang sadar, maka diskon itu berlaku seumur hidup.